Tampaknya kandidat sedang depresi atau tertekan, dia meluapkan sesuatu ya atau amarah yang ada di dalam diri dia. Lebih ke abreaksi, jadi bukan kesurupan. Oh iya. Jadi lebih mengosongkan jalur energi negatif ketika di masa Oke, dia buang ada, semuanya. Ya, kayak bom waktu emosi. Iya, dia meledak sekarang. Ya. Oke, bisa kita bawa kalau gitu setelah ini. Sekarang kamu menjadi semakin. Oke. Oke. Ini adalah sosok yang Rudy gambarkan yang ada di sekeliling kamu. Lihat ini. Rudy, solusinya apa biar hilang semua ini? Kita lawan dia hari ini. Oke, caranya? Saya butuh bantuan Arbi. Ini lukisannya mau diapain nih? Kita coba masukkan makhluk-makhluk itu ke dalam sini dan kita bakar. Banyak sekali pocong yang ada di dalam gambar tersebut ya? Tuh. Dan yang di tengah ini adalah... Siapa itu? Pengirimnya. Pengirimnya ada di tengah itu? Iya. Saya butuh pematik. Pemantik. Oke, fokus, jangan ada yang kosong pikirannya. Karena ini akan dilakukan pembakaran gambar ini. Takutnya ada efek samping makhluk lain yang menyerang kalian di sini. Abi, saya butuh bantuan kamu. Bantu saya ngirim energi itu ke dalam sini. Hancurlah kalian. Oke, ini kayak melawan. Apakah ada perlawanan mungkin dari... Iya. Dia marah. Mereka marah. Mereka marah. Namun di bawah itu terlihat dia tetap terbakar. Pas saat tadi membakar di bagian pocongnya, itu apinya cepat sekali padam. Namun di bawah itu bentuk penolakan. Bentuk penolakan. Dan ini kita coba sekali lagi. Oke, Anggi, kamu harus ikhlas ya. Ini melawan nih. Jangan-jangan ada perlawanan dari diri kamu juga, Anggi, yang nggak ingin dia pergi dari... Kita berhasil. Oke, akhirnya berhasil. Semoga setelah ini Anggi bisa pulih. Oke, dan Anggi kelihatannya lebih tenang di sini. Apa mungkin ini pengaruh dari dibakarnya gambar atau lukisan makhluk ini ya? Oke, energi apa yang dirasakan Arbi? Sekarang ini apa? Energinya yang asalnya hitam, pekat yang menutupi Anggi sebenarnya lebih terbuka kembali karena ada bereaksi dari Anggi tersendiri. Ya. Secara psikis dia mulai terbuka. Oke, Rudy kelihatannya mual. Kenapa? Rudy? Lelah. Oke, sekarang artinya Anggi sudah mengetahui background dari Danu dan juga Rizal. Begitu pula Danu dan Rizal udah tahu background dari Anggi. Tadi awalnya Danu suka saat dipilih Anggi. Tapi jawaban Rizal lumayan suka. Kita nggak tahu apakah sekarang akan berbeda. Pertanyaan saya, Rizal, apakah kamu jadi suka sama Anggi atau justru jadi tidak suka? Saya justru melihat kejadian tadi, terus apa yang dialami, lebih ke kasihan. Kasihan? Suka nggak jadinya? Suka sih biasa aja tetap. Cuman rasa kasihannya itu lebih besar gitu. Artinya kamu tidak tertarik dengan Anggi ya? Tidak. Tidak, oke. Kalau Danu, kamu bilang tadi dan kamu juga mengakui bahwa kamu banyak berhubungan dengan
terlibat cinta sejenis. Ya. Dan kamu juga cenderung memanfaatkan orang, baik laki-laki atau perempuan. Dan sekarang setelah kamu lihat Anggi, kamu tadi kan suka katanya sama Anggi. Sekarang makin suka apa? Justru luntur perasaannya. Jujur Mas, dengan kejadian ini rasanya luntur Mas. Luntur. Oke. Rizal tadi kan seorang indigo ya katanya Rudy ya. Tapi kamu kok malah tidak mau melindungi atau mungkin tidak berusaha untuk mau mendampingi Anggi, mencoba memulai hubungan dengan Anggi dan menggunakan apa yang kau miliki? Kenapa? Karena ini kan sangkut paut sama masa lalu saya juga, masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Jadi satu lebih ke dendam ke perempuan. Tapi saya belum bisa, sosok Anggi itu belum bisa meluluhkan hati saya gitu. Oke, Anggi, bagaimana? Ternyata dua pria ini tidak suka dengan kamu. Kalau kamu sendiri gimana? Enggak Mas. Tidak ya, karena apa? Keduanya nggak mau sama kamu ya? Enggak, memang apa ya? Masih ada dendam untuk laki-laki. Oke. Ya udah, artinya kamu belum siap. Dan di sini kita mencoba memperbaiki, mencoba untuk memulihkan ya keadaan seseorang, gangguan psikologis yang dialami kandidat coba kita perbaiki dan sedikit banyak sudah kita bantu di sini. Namun kita tidak bisa memaksa mereka harus berjodoh atau tidak. Dan kalau begitu, terima kasih Anggi, Rizal dan Danu silakan kembali ke belakang. Ya, semoga tidak ada gangguan-gangguan lagi Rudy ya. Ya, ini udah kita bakar. Selanjutnya, siapakah kandidat yang beruntung akan menemukan jodohnya? Dan sekarang saya akan memilih dari kandidat pria yang beruntung dan terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 31. Wisnu, seorang pria lajang berusia 31 tahun. Penebar cinta dan haus akan materi. Menurut pengakuannya, Wisnu sulit menemukan cinta sejati. Seperti apakah kisah cintanya yang akan diungkap di garis tangan? Wisnu, kamu terpilih berdasarkan tanggal lahir kamu dan sekarang kamu pilih dua wanita yang ada di sana. Mana aja yang kamu suka, terserah, mau dari tanggal lahirnya atau dari fisiknya atau dari feeling kamu, terserah. Pilih dua. Saya pilih nomor 12. 12, oke, yang tanggal lahirnya 12 silakan berdiri. Nuke, seorang wanita cantik berusia 29 tahun. Korban cinta dan kekerasan mantan kekasihnya. Pernah gagal menikah dan menyukai pria yang baik hati dan jujur. Apakah sosok pria idamannya akan hadir di garis tangan? Oke, pertama 12. Berikutnya? Saya pilih lagi nomor 3. 3, oke, yang lahir tanggal 3 silakan berdiri. Ayu, wanita cantik berusia 24 tahun. Korban cinta, dikhianati, dan selalu menerima teror oleh mantan kekasihnya. Menurut pengakuannya, Nuke hanya menginginkan sosok pria yang bertanggung jawab. Seperti apakah perjalanan cintanya di garis tangan? Oke, berarti sudah ada Ayu. Ayu dan Nuke. Dan sekarang Ayu dan Nuke bisa melihat seperti apa orangnya Wisnu. Begitu juga Wisnu melihat Ayu dan juga Nuke nanti. Makanya kita akan panggilkan sahabat saya, seorang indigo, Rudy. Oke, selamat malam Rudy. Selamat malam ya. Kita punya Wisnu di sini. Apa yang Rudy lihat dari seorang Wisnu? Kenapa nih? Kayaknya ada yang serius sekali. Sorry, boleh tangannya, Wisnu? Finansial. Dia punya masalah di finansial. Oke, kekurangan? Seperti itu. Oke, ada apa lagi? Seperti sesuatu
apa ya, rahasia. Kamu itu pernah jadi simpanan ya? Pernah jadi simpanan? Pernah. Ya? Oke. Yang saya lihat dia ini punya masalah dengan finansial. Makanya dia jadi simpanan? Betul. Apa? Tante-tante? Ya. Saya dulu dari kampung dan kena dia, saya merasa lebih nyaman dengan orang-orang yang seperti itu. Ya lebih nyaman karena apa? Ya saya tidak perlu ngapa-ngapain, apa-apa serba dibayarin dan kita cuma. Oke. Kamu disimpan sama berapa orang? Kalau untuk yang tetap sih 1, tapi yang mungkin yang lainnya itu hanya sekedar fun aja. Oke, jadi yang tetap 1, namun yang lainnya kamu mencong sana mencong sini? Iya, hanya fun. Fun tapi dapat uang kan? Sekali, kadang-kadang hanya sekedar suka aja. Punya suami orang-orang itu? Awalnya saya nggak tahu. Masa? Nggak tahu? Awalnya nggak tahu. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Orang-orang udah berumur kan pasti biasanya punya suami. Mereka nggak pernah mau jujur. Ya kamu nggak pernah mau nanya juga kan? Karena memang pada awalnya saya kenal dia itu pas saya datang ke Jakarta. Kita temenan, ketemuan. Dan saya ketemu, ternyata dia lebih dewasa dari saya. Yang kamu dapat apa aja? Banyak sih. Mobil? Kalau untuk mobil belum. Motor? Tapi memang pada saat itu apapun saya dibiayain sama dia. Dari termasuk tempat tinggal, uang jajan bulanan dia kasih. Berapa sebulan? Dan dia nggak nyuruh aku kerja. Oke, berapa dikasih sebulan? Cukuplah untuk saya buat pengangguran. Untuk pengakuan dia seperti ini, Rudy. Tapi Rudy bilang tadi dia punya masalah finansial. Artinya dia tetap merasa kurang saja. Apakah ini uang panas? Orang yang tidak pernah puas dengan apa yang didapat. Adakah dari mereka yang mencintai Wisnu? Ya, semua mencintai Wisnu. Wow, berharap semuanya bisa memiliki Wisnu seutuhnya, tapi yang mereka hanya bisa menjadikan Wisnu simpanan. Oke. Artinya luar biasa. Berarti kalau emang semuanya mencintai Wisnu, mengharapkan Wisnu untuk bersama mereka, artinya ini bisa jadi teror dong. Kalau andai kata Wisnu meninggalkan mereka kan mungkin? Bisa jadi. Mereka akan murka, kemudian mengejar-ngejar Wisnu, atau bahkan yang paling terburuk adalah menyewa bayaran. Kamu nggak takut, Wisnu? Kamu masih menjalani ini sampai detik ini? Untuk saat ini sih saya menjalani. Iya. Rudy, di antara 2 wanita yang ada di sini, ada Ayu dan Nuke. Ada yang tertarik ingin kamu ungkap di sini? Bagi saya mereka berdua menarik. Menarik? Oke, silakan. Dari yang ini dulu. Kamu siapa? Ayu. Ayu, boleh tangannya. Dia satu-satunya masalah yang mengganjal pikiran dia adalah cinta. Cinta? Dia tidak pernah berhasil dalam urusan cinta. Oke. Jadi selalu ada halangan, dia seperti punya trauma. Saya melihat suatu trauma yang ada hubungannya dengan cinta. Mungkin dia bisa bercerita. Oke, bisa bercerita mungkin Ayu? Saya pernah percaya dengan satu laki-laki yang benar-benar bisa bikin saya berubah. Kita sama-sama punya masa lalu yang jelek. Di situ dia mengajak saya untuk ayo kita sama-sama berubah. Masa lalu jeleknya seperti apa? Saya adalah apa ya? Korban Sama-sama dari nakal. broken home. Ya. Nakalnya seperti apa? Kita ketemu di klub malam waktu itu. Oke, nakalnya seperti apa? Kenal sama orang-orang kayak gitu ya. Ya gitu tuh apa? Apa ya? Bisa dibilang nakal. Ya nakal itu apa? Tapi nggak narkoba, nggak minum, tapi sama lawan jenis. Berarti pergaulan bebas. Oke. Oke. Menjel- Akhirnya? Oh, orang yang Oke. bener-bener saya percaya ternyata buat saya kecewa. Yang tadinya saya pernah kecewa sama ayah yang jadi panutan saya, begitu saya menemukan dia yang oh iya berarti dia bisa gantiin sosok ayah. Tapi ternyata Ternyata kenapa? Dia banyak bohong tentang masa lalunya, nggak terbuka gitu. Apa dia selingkuh? Contohnya gini,
Intinya aja. Dia mengaku sama saya, bujang, belum pernah menikah, tapi ternyata dia punya anak 2. Oke, nggak apa-apa. Dia bilang, saya kerja di suatu perusahaan, dia meyakinkan kedua orang tua saya akan bahagiain anak ibu, anak bapak, nggak akan saya buat dia sengsara atau buat dia susah sedikit pun. Dan nyatanya dia sama sekali nggak bekerja. Oke, jadi pengangguran, terus berbohong. Iya. Terus hubungannya dengan kehidupan kamu sekarang? Waktu itu ada yang telepon saya dari kepolisian, ternyata dia juga kasus. Kasus? Iya. Kasus apa? Dia bawa lari uang. Terus? Karena tahu. Penipu? Iya, karena taunya dia pasangan saya, semua keluarganya ya semuanya mengejarnya ke saya. Akhirnya, oke, lost contact, saya lepasin dia. Iya. Oke. Sampai saat ini belum benar-benar percaya, malah takut lagi. Benar-benar nggak percaya sama yang namanya laki-laki. Pernah terlibat pergaulan bebas, pernah ditipu oleh penipu. Itu adalah Ayu. Bagaimana dengan Nuke? Nuke. Cinta juga. Cinta juga. Cinta. Hubungan percintaan yang gagal, kekerasan. Saya melihat kekerasan. Bagaimana? Kekerasan. Kekerasan? Ya. Oke. Kemudian juga dia ini jadi bahan gunjingan orang-orang di sekitarnya. Ini tetangga-tetangganya jahat sama dia. Bilang apa tentang dia? Dia ini dicap sebagai perempuan gak baik. Seperti itu yang saya lihat. Perempuan nakal? Iya. Tapi awalnya dia memang sakit hati, tapi lama-lama kebal. Seperti sakit hati, oke. Mungkin kita bisa langsung dengar penuturannya. Oke. Untuk saat ini saya lebih merasa kesal dengan perlakuan orang-orang di sekitar dia terhadap dia. Nuke? Iya. Rudy sudah membaca tentang kamu. Iya. Dan dia menginginkan kamu bercerita sendiri. Coba ceritakan. Iya, aku selalu dicap jelek sama lingkungan aku. Ya. Selalu dibilang inilah itu, padahal aku inilah itulah itu apa? Maksudnya wanita nakal gitu. Oke. Aslinya? Enggak, aku di rumah aja. Di rumah aja. Terjadi sesuatu sama diri kamu yang di luar nalar atau logika? Aku pernah sih. Pernah apa? Pernah muntah darah. Seperti apa? Kapan terjadi? Udah lama sih itu juga. Saat apa? Saat aku masih sama pasangan aku. Oke, pacar apa suami? Suami. Suami. Gimana terjadi? Di mana? Ya kan dia kan main kekerasan sama aku kan, terus KDRT. Berarti benar yang dikatakan Rudy, oke. Terus aku suruh cerai sama dia. Oke. Karena dia tuh nggak baik buat aku. Siapa yang suruh? Orang tua aku. Oke. Keluarga aku. Terus? Terus dia nggak seneng sama aku, terus dia kayak mungkin pakai ilmu hitam apa gitu. Oke. Terus ke aku biar aku nggak laku sampai sekarang. Menurut kamu ya? Oke. Gimana Rudy? Sepertinya suami kamu menikah lagi dan orang itu tidak baik. Bener. Yang tidak baik istri yang baru apa suaminya? Istri barunya, kemudian suaminya terkontrol dengan dikontrol oleh si istri barunya. Kemudian sama-sama menyerang dia. Oh gitu, benar? Apa yang terjadi? Iya, dijauhin sama orang gitu. Kayak diomongin sama orang. Kalau aku tuh nggak benar, kayak gitu. Saya nangkap sesuatu seperti ada bungkusan kain putih yang di dalamnya ada benda-benda tajam. Benda itu ditaruh di sekitar tempat yang dia lewatin. Itu gunanya untuk membuat dia hancur. Oke, artinya ada orang yang mengguna-guna dia. Iya. Tadi waktu kamu tadi dipilih oleh Wisnu, tadi kru sempat bilang bahwa salah satu di antara kamu memberikan bukti foto ke kita. Betul ya? Oke, kita nggak tahu nih Nuke apa Ayu, coba kita naikkan. Oke, fotonya. Oke, ini siapa nih? Itu aku. Nuke. Ini apa yang terjadi? Itu aku muntah darah. Muntah darah? Terus? Kenapa? Terus ada kayak ada rambutnya gitu sih. Ada rambutnya di muntahan kamu? Iya. Bisa nggak Rudy berkomunikasi dengan sosok genderuwo tersebut? Ada di mana di sekarang? Coba. Saya cek dia ada di belakang penonton.
Dia di sini. Dia tinggi besar dan ini selalu mengincar Nuke. Selalu mengincar Nuke. Dia nggak akan berhenti sampai Nuke. Solusinya gimana untuk menghilangkan genderuwo yang ada di sini? Kita lakukan pembersihan. Minta apa? Apa perlu alat bantuan? Saya mungkin ingin menggambar. Oh, menggambar. Alat gambar coba. Oke, kita sambil menunggu Arbi. Sebentar Rudi menggambar sesuatu di sini. Gambarnya seperti tidak beraturan. Saya nggak tahu ini gambar apa. Itu apa? Ada taringnya kan? Iya, bertaring. Bertaring. Rudi, makhluk-makhluk seperti ini sering sekali setiap hari berarti kamu lihat ya? Iya. Oke. Sekarang sosoknya ada di mana? Masih di sana.